Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, kanker disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada materi genetik DNA di dalam sel. Mutasi ini dapat menyebabkan gangguan pada mekanisme regulasi normal pembelahan sel. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang bagaimana kanker terbentuk. Ada 3 gen yang terlibat dalam perkembangan kanker, yaitu proto-oncogenes, tumor suppressor genes, dan DNA repair genes. Mutasi pada gen-gen ini dapat menyebabkan 3 mekanisme penting dalam perkembangan kanker. Pertama, akan terjadi pembelahan sel yang tidak terkendali, di mana sel terus tumbuh dan membelah tanpa henti. Yang kedua, akan terjadi penghindaran dari kematian sel yang terprogram atau yang dikenal dengan istilah apoptosis. Hal ini menyebabkan sel-sel kanker tidak mati sesuai jadwal sehingga terus bertambah jumlahnya. Dan yang ketiga, terjadi invasi jaringan dan metastasis. Invasi itu sel-sel kanker masuk ke struktur jaringan atau organ sehat di tempat mereka tumbuh lalu membuat kerusakan. Sedangkan metastasis adalah penyebaran sel-sel kanker ke jaringan dan organ lain di tubuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi penyebab mutasi pada gen-gen tersebut, sehingga menimbulkan kanker pada tubuh kita. Selamat datang kembali di channel Catatan Dr. Indra. Pemirsa, mutasi pada proto-oncogenes, tumor suppressor genes, dan DNA repair genes bisa terjadi secara herediter atau turunan, dan bisa juga terjadi secara acquired atau didapat. Herediter atau turunan, kalau Anda mungkin pernah mendengar istilah penyakit turunan. Ini adalah situasi di mana ada penyakit yang berlaku di suatu keluarga, turun-temurun di generasi yang sekarang. Di generasi ayah ibunya, di generasi kakek neneknya, dan ke atas-atas lagi. Selalu ada yang menderita penyakit yang sama. Biasanya dokter mengatakan, Pak atau Bu, penyakit ini penyebabnya faktor genetik, makanya turun-temurun di keluarga ibu. Nah, maksudnya adalah adanya mutasi genetik yang diturunkan dalam silsilah keluarga. Pada kanker, sebagian orang dilahirkan dengan mutasi gen yang diwariskan dari orang tua yang meningkatkan risiko untuk terkena kanker. Contohnya mutasi pada gen BRCA1 dan BRCA2 yang meningkatkan risiko kanker payudara dan kanker ovarium. Apabila terjadi mutasi pada gen-gen ini, maka orang tersebut punya faktor risiko yang tinggi, punya peluang yang tinggi untuk mengalami kanker payudara maupun kanker ovarium. Makanya kita lihat pasien yang terkena kanker payudara, ibunya juga kena kanker payudara. Bibinya, dulu lagi neneknya juga kena kanker payudara. Itu semua karena ini, faktor genetik yang diturunkan kepada keturunan, kepada anak cucu, yaitu adanya mutasi genetik pada orang tua yang diturunkan kepada anaknya. Sedangkan yang acquired, secara acquired atau faktor penyebab kanker yang didapat adalah faktor lingkungan. Dalam hal ini, lebih spesifik lagi yang dimaksud adalah adanya karsinogen atau faktor karsinogen. Mungkin Anda pernah mendengar istilah ini sebelumnya, tapi mungkin belum terlalu jelas atau belum terlalu dipahami sepenuhnya. Pemirsa, secara sederhana, karsinogen adalah zat atau agen atau faktor apapun yang bisa menyebabkan kanker. Bahasa sederhananya, karsinogen itu sesuatu yang bisa menyebabkan kanker. Paparan yang cukup lama terhadap karsinogen dapat menyebabkan mutasi pada gen-gen yang berperan dalam terbentuknya kanker yang saya sebutkan sebelumnya. Karsinogen ini bukan gen ya, belakangnya memang gen, karsinogen, tapi bukan gen ya, bukan termasuk jenis gen atau bukan nama sebuah gen, karsinogen. Terdiri dari 2 kata, karsino dan gen. Karsino itu dari karkinos. Karkinos itu bahasa Yunani yang merujuk pada kanker ya. Artinya itu kepiting. Karkinos. Maksudnya itu kanker. Nah, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang sejarah kanker. Sedangkan gen
Kalau ada akhiran gen dalam istilah medis itu merujuk pada sesuatu yang menghasilkan, sesuatu yang menyebabkan atau memunculkan. Jadi secara bahasa karsinogen artinya menimbulkan kanker, memunculkan kanker. Oke, secara umum karsinogen dibagi menjadi 3 kelompok utama. Karsinogen kimia, karsinogen fisik, dan karsinogen biologis. Contoh karsinogen kimia adalah rokok. Rokok mengandung banyak zat kimia yang merusak DNA dan menyebabkan kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, dan kanker pada organ lainnya. Banyak kanker yang ditimbulkan karena rokok. Kemudian asbes. Serat asbes ya, dapat menyebabkan kanker paru dan mesotelioma. Contoh lainnya adalah pengawet. Nah, pengawet pada daging olahan. Pengawet dalam daging olahan seperti nitrat dan yang lainnya itu dapat memicu kanker usus besar. Kemudian contoh karsinogen fisik. Karsinogen fisik ini berupa radiasi pengion misalnya dari sinar X atau dari radiasi nuklir dan sinar UV dari matahari. Paparan radiasi pengion dan radiasi dari matahari atau sinar UV dapat menyebabkan kerusakan DNA dan memicu perkembangan kanker, terutama kanker kulit dan leukemia. Kemudian contoh dari karsinogen biologis. Karsinogen biologis ini berupa mikroorganisme. Contohnya virus, misalnya virus HPV, Human Papilloma Virus. Virus ini adalah penyebab utama dari kanker serviks. Lalu ada virus hepatitis B, hepatitis C, yang berhubungan dengan kanker hati. Kemudian ada juga bakteri. Bakteri yang merupakan karsinogen adalah Helicobacter bacteria. Helicobacter pylori. Helicobacter pylori yang menyebabkan sakit mah kronis. Ini bakteri ini tahan asam, jadi dia bisa hidup di lambung yang punya pH sangat rendah. Lambung itu bisa pH-nya mencapai 2, itu rendah sekali ya. Tapi mereka bisa bertahan karena dia punya properti khusus lah, bisa tahan terhadap asam lambung. Nah, bakteri ini, Helicobacter pylori ini berhubungan dengan kanker lambung ya, meningkatkan risiko terjadinya kanker lambung. Oke, pemirsa, faktor risiko terkena kanker akibat paparan karsinogen bisa meningkat karena beberapa hal, misalnya karena gaya hidup. Nah, ini poin pentingnya. Yang membuat kita terpapar dengan sejumlah karsinogen itu biasanya karena gaya hidup. Gaya hidup seperti merokok, konsumsi alkohol, atau diet yang tidak sehat. Itu akan memperbesar peluang kita terpapar karsinogen. Juga perilaku seksual misalnya, berganti-ganti pasangan seks bisa membuat kita terpapar karsinogen. Kemudian juga faktor lingkungan seperti bekerja di industri dengan paparan zat kimia atau radiasi tinggi. Itu juga meningkatkan risiko kita terpapar dengan karsinogen. Baik, sebagai rangkuman, sel-sel kanker adalah sel-sel abnormal hasil pembelahan sel yang mengalami mutasi pada gen yang ada di dalam DNA inti sel mereka. Lebih tepatnya, mutasi yang terjadi atau menimpa pada proto-oncogenes, tumor suppressor genes, dan DNA repair genes. Mutasi ini bisa disebabkan dua hal. Pertama, karena diturunkan dari orang tua, atau yang kedua, karena didapat melalui paparan yang tinggi dan lama terhadap suatu atau lebih karsinogen. Contoh-contoh karsinogen yang saya sebutkan tadi itu tidak semua, itu hanya beberapa yang bisa saya sampaikan di video yang singkat ini ya. Masih banyak lagi, sebenarnya detailnya itu ada. Banyak, tidak hanya itu, lebih dari itu, banyak sekali. Nah, karsinogen-karsinogen yang ada di lingkungan ya. Baik, demikian saja video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.